Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Assalamualaikum Sohib. Indonesia kini tengah merasakan bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif sangat banyak, sementara jumlah penduduk bayi, balita, dan lansia lebih sedikit. Tentu kandungan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi harus lebih baik lagi. Coba Sohib ingat-ingat lagi, makanan apa saja yang sudah dikonsumsi selama sepekan kemarin. Bisa jadi di dalamnya terkandung bahan pangan yang kurang baik bagi kesehatan. Padahal sejatinya bahan pangan yang kita konsumsi dapat menjadi obat dan penambah stamina. Sebenarnya kita dapat mengenali karakteristik dan khasiat masing-masing makanan berdasarkan warnanya. Karena Allah sejatinya menciptakan setiap makanan dengan warnanya masing-masing, agar kita mengetahui dampaknya terhadap organ tubuh manusia. Misalnya, warna ungu diwakilkan oleh terong, buah bit, anggur, dan blueberry. Warna merah misalnya semangka, paprika, dan tomat. Untuk warna putih diwakilkan oleh kol, lobak, bawang, kelapa, dan jamur. Kemudian ada wortel, jagung, pisang, pepaya, dan nanas mewakili warna kuning dan oranye. Sementara warna coklat diwakili oleh kentang, beras merah, gandum, kurma, dan kacang. Dan untuk warna hijau, brokoli, serta kangkung. Sohib yang dicintai Allah, konsep warna makanan ini sebenarnya telah lama diaplikasikan oleh masyarakat Jepang, terutama bagi mereka yang sangat menggemari sayur mayur. Sementara di Indonesia, baru segelintir orang saja yang mempelajarinya. Sudah ada beberapa komunitas yang menerapkan diet pelangi. Namun sejatinya, makan berdasarkan warna bahan pangan bukan hanya mampu membuat metabolisme tubuh menjadi lebih ideal, tapi juga menawarkan asupan yang lebih sehat bagi kita. Nah, berikut ini adalah cara mudah bagi kita mengenali khasiat dan mengaplikasikannya di rumah. Oke pemirsa, karena di rumah, kita tuh sudah tahu manfaatnya dari padu-padan warna makanan, masing-masing sayur dan buah memiliki manfaat sendiri. Dan sesuai anjuran Rasulullah, kita akan mencoba memasak bahan-bahan yang juga sehat secara medis dan juga anjuran dari hadis dan Al-Quran. Daging ayam dipotong memanjang agar tidak terlalu tebal. Bawang bombay dipotong secukupnya. Bawang putih dicincang sampai halus. Bawang putih dan bawang bombay berfungsi sebagai penyedap alami. Langkah selanjutnya adalah memasukkan minyak zaitun secukupnya. Sekarang, daging ayam dicampur dengan bumbu rempah yang terdiri dari garam Himalaya dan lada hitam. Bumbu rempah ini bisa dikombinasikan sesuai selera kita. Daging ayam yang sudah dibumbui kita tumis sampai cukup matang. Kemudian, tambahkan sedikit air mineral. Selain daging ayam, bahan utama lainnya adalah jamur yang kaya manfaat. Terakhir, tambahkan daun ketumbar agar lebih sedap. Nah, Sohib, sekarang waktunya membuat salad. Bahan-bahannya yakni tomat, paprika, parsley, kol ungu, bawang bombay, air perasan lemon, garam Himalaya, lada hitam, madu, dan daun ketumbar. Sementara roti pita kita hangatkan selama 5-10 menit. Jika sudah matang, bagian tengah dibelah sedikit. Ayam dan jamur yang telah ditumis kita masukkan ke dalam bagian tengah roti pita. Kemudian tambahkan salad secukupnya. Menggoda bukan tampilannya? Oke, ini sudah jadi pemirsa. Ini adalah wrap chicken dengan frita bread. Jadi kita akan menggunakan roti sebagai pembungkus dari ayam dan juga salad yang akan kita gunakan. Sohib, sebenarnya konsep ini merupakan cara praktis untuk mengetahui kandungan dan khasiat dari sebuah bahan pangan. Kita dengarkan dulu yuk penjelasan Ustadz Zaidul Akbar mengenai khasiat warna makanan. Makanan mereka apa? Makanan mereka itu paling gampang kalau yang biasa saya ajarkan itu adalah menggunakan sayuran beraneka warna. Ya, ada merah, kuning, hijau, ya, ungu, ya, seperti ini. Nah, ini isinya sayuran. Dan bagaimana cara kita memakan ini supaya kita bisa mendapatkan asupan
terbaik ya, atau mungkin tanpa banyak pengolahan sehingga mereka ini terserap dengan baik. Ya, balik-baliknya memang biasanya saya sarankan ada seperti tadi ya. Yang pasti, memakan buah dan sayur tanpa banyak pengolahan akan mengoptimalkan kandungan vitamin dan mineral. Apalagi jika bahan pangan kita dapat dari kebun sendiri, terjamin kesehatan dan kebersihannya. Tanpa banyak pengolahan. Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Semakin hari, semakin banyak anak muda yang menerapkan hidup sehat, terutama dalam upaya menangkal penyebaran virus COVID-19 dan radikal bebas dari polutan di udara. Apakah Sohib pernah mendengar raw food? Itu loh, pola makan yang menerapkan konsumsi makanan mentah. Jika tidak mentah, kita dapat menyiasatinya dengan meminimalisir pengolahan. Misalnya, merebus sayur-sayuran dalam waktu singkat. Tujuannya adalah agar khasiat dan vitamin serta mineral yang terkandung pada bahan makanan tidak hilang. Proses masak dianggap bisa menghancurkan nutrisi, sementara makanan mentah dipercaya menyehatkan pencernaan, lebih mudah diserap, dan membantu mengurangi resiko penyakit. Apa saja sih makanan yang termasuk raw food? Di antaranya adalah buah dan sayur, jus tanpa gula, telur dan olahan susu, hasil laut mentah seperti sushi dan sashimi. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, memastikan pencucian bahan makanan dengan bersih. Karena ada beberapa jenis bakteri yang tidak mati jika tidak terkena panas 40 derajat Celcius. Sohib, lalu apakah mengkonsumsi jengkol dan petai aman? Terutama jika dimakan mentah. Sohib yang dicintai Allah, berdasarkan berbagai riset dalam dunia medis, jengkol memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jengkol mengandung protein yang tinggi. Jengkol juga dapat menjadi obat bagi penderita MAH dan diabetes. Dari 100 gram jengkol terkandung karbohidrat, kalori, minyak atsiri, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, tanin, saponin, lemak, dan serat. Sementara petai memiliki kandungan yang dapat mengobati anemia serta penyakit lambung. Petai juga dapat mengurangi tingkat depresi seseorang. Dari 100 gram petai terkandung karbohidrat, kalori, lemak, protein, kalsium, dan magnesium. Meski baunya menyengat, lalapan ini menjadi idola. Tapi apakah Sohib tahu bahwa bau menyengat pada petai bisa dilenyapkan dengan cara sederhana? Berikut tipsnya. Cara pertama, jangan mengupas kulit ari dari petai. Kulit ari berwarna putih yang membungkus biji petai sebenarnya mampu meminimalisir bau. Cara kedua adalah membakar petai sebelum diolah menjadi masakan. Cara ini diyakini mampu mengurangi baunya yang menyengat. Bahkan aromanya jadi lebih menggugah selera. Selain dibakar, Sohib bisa mengurangi bau menyengat dengan merebus petai terlebih dahulu. Petai yang telah direbus diyakini tidak memiliki bau yang menyengat. Cara keempat juga sederhana, yakni menggoreng petai sampai layu. Nah, saya akan menggunakan cara yang kelima, yakni merendam petai dalam air garam. Tidak perlu terlalu lama, cukup selama 15-30 menit. Kalau sudah dirasa cukup, Sohib hanya perlu membilasnya dengan air bersih. Kita olah petainya yuk. Kali ini kita akan membuat menjadi tumis cumi petai. Sudah terbayang betapa enaknya menu buka puasa hari ini. Bahan-bahannya sederhana, yakni cumi, petai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, jahe, daun jeruk, garam, dan minyak goreng. Langkah pertama yakni panaskan air bersih. Sambil menunggu, kita akan memotong cumi dan mengupas petai. Kemudian, jangan lupa peras jeruk nipis serta cuci bersih. Jika sudah mendidih, rendam cumi. Jangan terlalu lama, sekitar 5-10 menit saja.
lupa tambahkan gula dan garam ya, Sohib. Jika dirasa sudah matang, pindahkan ke piring atau mangkuk. Itu tadi tips menyajikan petai agar baunya tidak menyengat. Tentunya akan menambah selera makan kita ketika berbuka puasa nanti. Ini dia tumis cumi pete kita udah jadi. Ini wanginya bener-bener harum. Aku nggak sabar pengen makan. Terus juga karena udah kita rendam dengan air garam si petenya tadi, bau menyengatnya udah jauh lebih berkurang. Untuk Sohib di rumah jangan lupa cobain ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Hari ini kita akan buat kombinasi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik.